konflik of interest di belakang tadi membuat kita hancur republik ini. Pak Menko juga akan melaporkan ini di kabinet. Kasus-kasus yang mencuat itu dituntaskan. Yang paling penting menindaklanjutan kasus itu atau secara berkelanjutan. Saya khawatir seperti itu. Ini kan gunung es benar ini. Kalau nggak hukuman mati ya lebih cepat lagi bebasnya. Buku hitam tadi dibawanya kemana-mana. Masuk ke kuburan ya. Perbaikan harus dilakukan. Kemudian kalau dia tidak membuka, ya Pak Hakim pasti akan nanya, kamu ini nggak ada manfaatnya di kasus ini. Untuk apa lagi kalau nggak ada orang nggak ada manfaatnya kan? Hakim itu selalu begitu, kamu nggak ada gunanya di kasus ini. Kita harus agak filosofis memandang kasus ini. Nggak boleh kita secara emosi aja. Polri melakukan kasus-kasus yang sudah terangkat untuk ditindaklanjuti. Gitu. Kasus besar ya, di judi online, kasus tambang liar. Soft movement, rakyat sebagai senjata tertinggi, power people. Halo, selamat pagi, salam sehat. Ketemu lagi bersama saya Indra Maulana dalam Cross Check di kanal YouTube Medcom.id. Pekan ini kita akan bicara bahwa Cross Check memang konsisten mengawal kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Pertama kali Cross Check mengangkat drama pembunuhan ini pada 17 Juli 2022, tepat setelah polisi mengungkap penembakan Yosua. Saat itu juga narasumber Cross Check telah mencurigai satu nama besar sebagai aktor di balik pembunuhan Yosua. Nah, kini setelah sekitar 6 bulan ya, vonis para terdakwa akan ditetapkan dan pertanyaan besarnya adalah setelah drama mengerikan Sambo usai, Indonesia mendapat apa? Pelajaran apa? Pelajaran besar apa yang bisa dipetik dari awan gelap yang diarak Sambo? Dan jangan lupa kasus besar lain apa yang ada di sekitar kasus Sambo yang bermunculan hampir bersamaan, yang juga harus dibongkar agar tidak menghantui Polri. Inilah obrolan penting pada akhir pekan kali ini. Saya mengundang sejumlah narasumber dan sudah bergabung melalui Zoom bersama Cross Check. Ada mantan Kabar Eskrim Pak Susno Duaji. Selamat pagi, salam sehat Pak Susno. Ya, kemudian juga ada mantan pimpinan KPK ya, Pak Saud Situmorang. Selamat pagi Pak Saud. Salam sehat. Ya, tentu saja ada Bang Nelson Simanjuntak yang merupakan kuasa hukum keluarga almarhum Yosua. Selamat pagi Bang Nelson ya. Baik. Kalau boleh saya mulai dulu dari Pak Susno yang mencermati kasus ini juga mungkin sejak awal ya. Pak Susno, kita tahu pada tanggal 17 Juli 2022 program ini Pak Cross Check mengangkat topik mengungkap janggal baku tembak di rumah jenderal. Nah, saat itu narasumber Cross Check juga telah curiga yang paling sentimen dengan urusan istri pastilah suami, tanda kutip begitu ya. Juga kecurigaan senjata Glock itu adalah senjata raja-raja, bukan senjata ajudan begitu ya. Nah, kalau Pak Susno sendiri ketika mendengar pertama kali kasus tembak-menembak di rumah jenderal polisi, kan disebutnya waktu itu kasus tembak-menembak ya Pak ya. Apa yang sempat di awal saat itu? Saya ajak kita berpikir sejak dari awal dulu Pak. Apa yang sempat Pak Susno pikirkan saat itu? Baik, Pak Mas Indra, Pak Saur, Pak Nelson ya. Ya, alhamdulillah saya sudah dapat berita itu. Nah, kemudian dikatakan tembak-menembak, mulai saya analisa, kemudian saya cari informasi ke dalam. Dan saya tahu pasti bahwa itu pasti bohong gitu kan. Tidak mungkin tembak-menembak, karena posisinya kan satu di atas, satu di bawah. Itu kebohongan-kebohongan. Ya. Kemudian si Sambo katanya tidak ada di tempat tes COVID gitu. Lah tapi tes COVID begitu saya buka di kan itu kada apa namanya Peduli Lindungi kan. Ya. Kok nggak ada gitu kan. Nah, ini pasti bohong gitu. Jadi kalau memang tidak ada suara dari satu keluarga yang berani juga bersuara ya, kita lihat dari keluarga itu sangat berani sekali menyuarakan memang. Kemudian lalu bahwa pada saat itu juga banyak tekanan dan ada jenderal juga yang di sana begitu ya, yang di dekat keluarga. Terus kemudian mungkin tidak berani tidak rame di media dan lain sebagainya. Pakar dan pemerhati seperti Pak Susno dan yang lain-lain itu tidak bersuara. Ini kemungkinan pasti tidak akan terbongkar ya Pak Susno ya. Ya, nyaris sempurna kalau bukan tangan Tuhan yang bekerja. Tangan Tuhan bekerja di Sungai Bahar ya. Di pada almarhum, kemudian dan sesuai dengan adat setempat ya. Orang meninggal tidak boleh ditutup, harus dibuka, harus dikasih ulos dan sebagainya. Nanti Pak Saur dengan Pak Nelson lain jelaskan. Itu adat kearifan lokal yang sangat bagus. Dengan itulah dia terungkap, gitu kan? Dengan terungkap, kemudian peran media yang harus kita akui, peran media sosial khususnya.
Begitu kejadian langsung bersuara, suaranya kecil gitu, riak kecil gitu. Tanggal 8 atau tanggal 9 itu ada riak kecil. Nyaris tak tercatat di media besar. Kurang lebih tapi pertanyaan, ya. Oke, baik. Saya ke Pak Saud. Silakan, dari silakan. itulah gayung bersambut, disambutlah oleh media-media besar, akhirnya terungkap. Artinya luar biasa, luar biasa. Media ini dan para pemerhati seperti Pak Saur, Pak Nelson selaku advokatnya untuk menyuarakannya. Tanpa itu ini sempurna gitu. Saya kira cukup itu dulu, nanti disambung yang lain. Ya, saya ke Bang Saud ya. Pak Saud, mungkin pertanyaan yang kurang lebih sama. Apa sebenarnya yang terpikirkan oleh Pak Saud kalau kemudian kalau bukan karena desakan publik melihat kejanggalan-kejanggalan suara yang disampaikan oleh keluarga yang berani, nggak terbayang ya kalau misalnya ini Jenderal Bintang 2 yang kita tahu juga bukan sembarang Jenderal Bintang 2, juga mempunyai posisi yang lain waktu itu sebagai Kepala Satgasus ya, Ketua Satgasus, dan lain sebagainya begitu. Tidak mungkin bisa akan terbuka gamblang seperti ini. Evaluasinya seperti apa menurut Pak Saud? Pelajaran apa dari ini semua, Pak Saud? Yang menarik adalah ketika kurang lebih seminggu atau 2 minggu sebelum Baradae ngaku, ya saya satu forum dengan Lai Nelson ini di satu tempat. Ya, satu forum ini lah ini manggil tulang sama aku. Jadi di situ saya pisau analisis saya apa yang kita sering kenal selama ini konflik of interest. Di dalam forum itu saya bertanya konflik of interestnya Sambo apa di kasus ini, saya bilang gitu. Di situ mulai kita lihat ini ada konflik of interest, ada sesuatu yang nggak benar, ya kan? Dia itu waktu itu Baradae belum ngaku ya, Lai nanti bisa cross check ke Lai Nelson. Jadi saya melihat dari situ saja sudah ada yang tidak baik. Yang menurut saya itu yang saya bilang selalu complexity theory. Saya di Intelijen UI itu ngajar complexity theory kan, bahwa tornado di California bisa terjadi karena kupu-kupu mengempak di Meksiko gitu kan. Nah ini kan dimulai oleh WA-nya teman almarhum kepada pacarnya gitu. Jadi maksud saya adalah, tapi bagaimana ini kemudian mengembangkan dari isu konflik of interest di belakang tadi, which is ini yang sangat membuat kita hancur Republik ini. Bayangin aja di G20 kita di urutan ke-19 itu negara paling jelek. Dari G20 20 negara kita di urutan 18 negara yang indeks persepsi korupsinya kayak begitu. Nah, likely kan itu di kepolisian. Iya kan? Saya dalam beberapa kesempatan karena memang lama bergaul dengan sejumlah polisi di KPK dan kemudian Bu Basaria juga bercerita, memang polisi ini akan sangat menentukan masa depan Republik ini. Oleh sebab itu kita bersyukurlah kepada lawyer Pak Nelson, terus kemudian lawyer-lawyer yang lain sudah mulai membuka ini secara apa namanya lebih bermanfaat, lebih adil, dan lebih apa namanya bisa dikembangkan ke depan untuk Indonesia yang lebih baik. Kira-kira gitu Mas Indra. Sementara. Nah, saya ke Pak Nelson langsung, mungkin hal yang sama. Kita memang urut dari awal terlebih dahulu. Kita juga melihat sih, Pak Nelson, media itu melihat betapa upaya-upaya keras di awal dilakukan ya, Pak Kamarudin, Bang Nelson, kemudian ada Pak Johnson ya. Pak Johnson masih nggak sih, Bang Nelson? Masih. Masih ya. Itu kan keras sekali berhadapan saat olah tempat kejadian perkara ya, olah TKP dan lain sebagainya. Itu kan ada yang ditangkap waktu itu ya kesan ditutupi, ada kesan yang pokoknya terima info dari kami aja lah gitu lah, kurang lebih ya, dari kepolisian kepada lawyer maupun pihak keluarga lah ya, kurang lebih seperti itu Bang Nelson. Itu bisa diceritakan kembali nggak? Karena kan pada akhirnya sekarang ini gamblang muncul di publik dan menjelang vonis ini, kita bicara sekarang ini kan menjelang vonis. Bagaimana Bang Nelson? Baik, makasih. Selamat sore, wassalam Horas. Jadi saya berbahagia ini pagi ini, mimpi apa saya tadi malam? Saya ketemu bintang 6 ini, bapakku yang baik. Dan calon ketua KPK berikutnya. Tobat. Sama ketemu Prof. Indra Maulana ini. Berulang kali kita diwawancara ini. Dengan satu hasil, judulnya diganti atau saya kasih dulu ya, karena ini kita bermain ilustrasi.
pupusnya mimpiku ke ke nomor 1 Tarumanegara itu ya. Oh, batal jadi Harusnya Kapolri maksudnya gitu ya? Iya, iya, Tapi iya. Oh, harusnya kalau menurut kacang urut, Cak Palembang dulu ini saudaraku, itu dulu di Trunojoyo, baru kawan itu. Tapi kawan itu lebih senang rupanya di Kelapa Dua atau di Salemba dekat rumah saya lah ya. Nah, saya berbahagia sekali tanggal 1 Februari pintu hukum secara terbuka selebar-lebarnya dibuka oleh Bapak tercinta Profesor Mahfud ya, Menko Polhukam. Ya. Saya lihat di media rupanya sampai kemana-mana foto kami minus kita bertiga ini ya. Nah, artinya dari pembicaraan kami silaturahmi. Ternyata terakhir saya buka fatwa juga sama beliau Profesor ke Pak Kamarudin dan kawan-kawan sekaligus menceritakan bagaimana jangan sampai masuk angin untuk Sambo peradilan minggu depannya membilang hari ini ya. Luar biasa beliau atensinya, luar biasa. Saya bangga, salut. Ternyata hukum itu sudah masuk ke ranah yang paling tumpul sekalipun. yang diharapkan apa Pak Nelson? Itu sesuai tuntutan atau lebih dari Keadilan itu harus tuntutan? ditegakkan kembali, negara hukum harus dijalankan, dan siapa yang salah harus dihukum. Tanpa kecuali, tanpa diskriminasi. Beliau mengatakan kalau case per case, ini ratusan tahun nggak selesai. Ada cerita nggak dari Pak Kamarudin, kan sama Pak Kamarudin kan ikut yang menemui Pak Semua Menko Polhukam? tim kita Nah, komplit ya. apakah ada cerita, karena kalau Pak Kamarudin cerita ke media kan lebih pada gini, selain kasus Sambo ini, diantaranya juga banyak kasus yang berseliweran di samping-sampingnya. Kita pernah ada episode ketika Bang Saud juga meminta Sambo untuk memberikan nilai setelah hukum pasti dihukum dia gitu kan, nggak tahu apapun hukumannya. Bukalah yang lain-lain itu, dan yang lain-lain itu kan pernah dibongkar juga oleh Pak Kamarudin. Apakah itu dibahas juga oleh Pak Kamarudin sama Menko Polhukam, Bang Nelson? Menarik sekali hukum di Indonesia ini kita akan lakukan, ya silahkan karunia Tuhan melalui kita yang 8 orang bisa membuka tabir gelap gulita, hukum di Indonesia akan menjadi lebih baik lagi ke depan. Intinya sebenarnya sangkin tidak hanya menuding lembaga dan sebagainya, bagaimanalah ke depan hukum ini jangan lagi dinomor sekiankan lah, karena negara hukum mesti, bahasa Belanda Rechtsstaat itu tetap ada di kita. Pak Menko Polhukam, Pak Prof Mahfud MD sempat menyinggung juga atau ditanyakan oleh Pak Kamarudin atau yang lain soal yang perang bintang itu bagaimana kemudian akhirnya? Untuk yang perang bintang, Pak Kamarudin langsung mengatakan sebelum ke Bapak sudah datang ke kantor saya. Dan saya juga mengatakan supaya mereka bertobatlah kembali ke jalan yang benar. Nggak ada itu yang perang bintang dan jangan berlindung di balik mafia. Cukup lama kami bincang-bincang sore itu, kita sepakat untuk tidak sepakat. Dalam artian, kesepakatan ini kan bukan hanya ada di tangan Kemko ya, masih ada aparat lembaga hukum lainnya, dan kalau dia birokrat, Pak Menko juga akan melaporkan ini, baik di kabinet maupun di rekan-rekan yang bekerja di aparat penegak hukum lainnya. Kesetaraan hidup, hingga saya sampaikan sedikit, apapun yang kita ceritakan tentang Sambo, tetap. Saya mau kutip dulu Prof. Asep itu ya, sahabat kita seperti begini, Pak Susno ya, di Jakarta Selatan itu tidak akan ada hukuman mati katanya kan. Karena itu memang jadi prinsip atau jadi memang anti hukuman mati pilihan atau bagaimana Pak? Kok lembaga ada diskriminasi? Mungkin tulangku, bapakku bintang 6, tidak ada. Trunojoyo hanya 1 kok, matahari terbit di Jepang hanya 1, selebihnya sinarnya kemana-mana. Demikian sekilas info. Bang Nelson, oke, saya ke Pak Susno kembali ya. Pak Susno, supaya ini tidak berhenti pada setelah vonis, kita tahu bahwa kita menuntut keadilan bagi almarhum Yosua dan keluarga tentu saja kan. Itu tentu harus dibongkar, dan sekarang kita sudah tahu pada titik di ujungnya, walaupun tingkat persidangan masih bisa nanti banding atau kasasi, kita nggak tahu ya. Tapi setelah itu begitu, maksudnya pelajaran-pelajaran yang tadi sempat kita cerita di awal, sempat ada tutup-tutupi,
pelibatan sejumlah anggota kepolisian karena di situ ada bintang 2 waktu itu dan bukan bintang 2 sembarangan, ya kan? Kemudian muncul lagi buka-bukaan di tengah kasus berjalan bahwa ada yang mafia tambang, ada yang konsorsium 303, ada soal Satgasus yang bubar tanpa evaluasi dan audit gitu. Ini kan mewarnai semua kasus Sambo dan nggak boleh kita lupakan. Pak Susno setuju nggak? Sepakat nggak bahwa yang mewarnai dalam perjalanan kasus Sambo dan dalam konteks Yosua ini tidak boleh kita lupakan, Pak Susno? Apa yang terjadi begini? Sampai elit Polri, mulai dari Kapolri, Bintang 3 dan sebagainya, dan hampir semua Polri bisa ditipu oleh Sambo dengan rekayasa kasus yang nyaris sempurna. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, ini mungkin pengawasan yang kurang, berarti pengawasan yang harus kita perbaiki. Memang sudah ada lembaga pengawasan, yaitu inspektorat di kepolisian. Semua departemen, kementerian, lembaga ada. Tetapi pengawasan luar belum ada. Kalau dikatakan pengawasan luar, Kompolnas. Kompolnas itu bukan pengawas. Yang terbaik saat ini yaitu model Dewan Pengawas yang di KPK. Nah, KPK saja punya Dewan Pengawas yang jumlah personilnya kecil dan kewenangannya tidak sebesar Polri. Nah, sekarang Polri, kalau seandainya Bintang 3 Polri atau Bintang 4 Polri melakukan suatu pelanggaran, kemana lapornya? Ke Propam. Ya nggak mungkin lah kan. Propamnya Bintang 2 ya? Iya. Nah, sekarang kalau di KPK, ketua KPK pun bisa disidangkan dan dia harus terpisah dia kan terpisah dengan KPK. Nah, di polisi pun harus terpisah. Kalau inspektorat ya sudah berapa sih? Untuk kasus yang lain-lain itu loh Pak, Nah, bagaimana kemudian, agar... Iya, dalam peristiwa ini kan terjadi yang disebut perang bintang dan apa-apa. Kemudian saling meniadakan, saling membantah, tapi membantah sendiri kan. Nah, kalau sudah terjadi hal seperti itu, pelajaran yang paling bagus ya disidik biar orang tidak tersandra gitu kan. Orang kalau sudah dituduh tidak disidik, benar apa tidak, dia tersandra gitu. Publik mengatakan itu benar apa tidak, benar apa tidak. Langsung divonis salah oleh publik ya. Iya, lebih bagus gentle saja, saya minta diperiksa. Bila perlu minta diperiksanya itu jangan oleh lembaga sendiri, tapi oleh satu tim orang luar gitu. Periksa saya kalau saya salah tidak, dan kalau tidak enggak. Tapi kalau tidak kan tidur nggak nyenyak kan. Tidur nggak nyenyak, makan tak nyaman gitu. Jadi kemudian artinya kasus-kasus yang mencuat itu dituntaskan, kemudian hal-hal yang tidak dikehendaki oleh publik seperti personilnya hedon, personilnya brutal, sewenang-wenang dan sebagainya itu ya dirubah. Kalau personel hedon kayaknya agak susah ya. Kalau publik memandangnya begitu ya. Di kepolisian rata-rata ketika melihat pola atau gaya hidup mungkin tidak semua tapi seperti kesan umum gitu Pak. Ya, karena itulah harus dirubah. Siapa yang merubahnya? Ya yang merubahnya ya mereka sendiri. Seperti Rusia ya. Rusia berubah dari negara komunis menjadi negara seperti sekarang, yang merubah mereka sendiri kan dari dalam. Karena perubahan itu kalau dimulai dari dalam itu paling bagus karena mereka yang tahu problemnya. Perubahan oleh kaumnya sendiri ya. Tapi kalau dirubah dari luar itu kan agak susah gitu. Ya. Oke, baik. Saya beralih ke Pak Saud sekarang. Pak Saud, ketika kita mendengar ada sebuah kasus besar, lalu kemudian di ujungnya kita bicara ini momentum perbaikan. Agak klise Pak Saud, karena setelah kita simak juga ternyata ya nggak jadi momentum juga, cuman di di awal-awal menjelang kasus itu berakhir, momentum perbaikan buat lembaga ini, lembaga itu. Pada akhirnya sih nggak ada perbaikan sebenarnya. Nanti berulang lagi pada ada kasus yang lain, menjelang kasus berakhir, momentum perbaikan. Supaya yang sekarang ini Pak, tidak klise, tidak menjadi hanya sekedar jargon momentum perbaikan. Kira-kira paling penting untuk bisa dimulai apa Pak Saud? Pak Saud melihatnya. Komisi etik itu harus betul-betul powerful. Jadi tinggal nanti bagaimana itu menaruhnya mau di luar atau tidak. Nah kalau kita kembali kalau ngambil contoh
KPK itu ICW kurang apa mengkritik kita tiap tahun itu disparitas putusan aja mereka paling marah. Punya catatan mereka bahwa jaksa-jaksa KPK itu hukumnya ini seperti apa sebenarnya dalam memberikan. Walaupun kita juga berdebat di sana di antara pimpinannya dengan jaksa penuntut. Kenapa kita memberi sekian tahun untuk pasal 2, pasal 5 dan seterusnya. Artinya ada check and balance. Nah, kemudian kalau kita bicara check and balance di kepolisian untuk saat ini agak sulit kita mengharapkan itu kalau datang dari katakanlah dari unit-unit terkecil. Karena memang kepangkatan sangat menentukan di situ. Itu tidak ada karena pengawas internal kita atau kalau dalam konteks ini adalah propamnya itu masih ewu paku ewu. Jadi saya kembali lagi kalau memang bikin undang-undang agak sulit, sebenarnya bisa di-create dengan sebuah yang saya selalu sebutkan adalah values. Sekali lagi supaya ini tidak berulang-ulang dan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kata kuncinya, apakah Anda terstruktur atau terus tidak terstruktur melakukan pengawasan? Yang paling penting adalah bagaimana Anda menindaklanjuti kasus itu atau masalah itu secara berkelanjutan. Enggak diam lagi, nanti besok muncul lagi. Ya kita akan begini, secara keseluruhan kan implikasinya buat negara kita. Kira-kira gitu Mas Indra. Iya, Pak Saud, makanya kalau kemudian dari sisi pengawasan ya, tapi dari sisi berbagai hal yang sempat dibuka, dikasih kondisi perang bintang. Sebenarnya yang ditunggu publik, jangan sampai nanti kasus Sambo selesai terkubur dengan semua cerita-cerita rahasianya begitu loh. Dalam konteks kasus Joshua, oke, Sambo mungkin yang paling menjadi intelektual dader, selesai di situ. Tapi Sambo punya cerita-cerita lain yang harus dibongkar. Pak Saud pernah menyatakan salibkan diri Anda begitu kan Sambo. Bukalah semuanya. Karena ini juga info ini bukan datang dari media, datang dari Pak Kamarudin, pernah kita bicara dengan IPW, Pak Saud juga menyampaikan, maka bukalah yang lain-lain. Sehingga ini menjadi pelajaran, kemudian evaluasi total. Itu Pak Saud. Nah kira-kira ini akan vonis selesai, terkuburlah semua rahasia-rahasia lain itu. Ya, saya khawatir memang nanti akan seperti itu. Ini kan gunung es benar ini. Teorinya kan gunung es banget ya. Memang yang kelihatan di atas itu hanya sepertiga aja. Ya kan? Sudah terlihat kan kemarin kita berdebat beberapa hari ada upaya-upaya yang mengaku dirinya aliran gelap di bawah upaya-upaya untuk kemudian ini membuat tidak menjadi angka tapi menjadi huruf gitu kan. Oh, gerakan bawah tanah ya, gerakan bawah tanah. Aja maksud saya itu kan sudah gambaran bahwa even di kasus yang sudah sangat transparan, yang sudah sangat gamblang terbuka dan kasus muda lah sebenarnya ini ya. Coba menutupi di angka gayanya gunung es itu mau kita tekan-tekan ke bawah begitu ya kan. Nah, pada bagian lain memang persoalannya adalah bagaimana mengangkat gunung es sehingga terangkat ke atas. Secara teori ya Anda harus menaikkan berat jenisnya air laut sehingga dia terangkat gitu. Nah, air laut itu ya kita semua sebenarnya, masyarakat, lawyer. Kemarin ini teman-teman ini berat jenisnya lebih sangat tinggi sehingga mengangkat sedikit ke permukaan gitu. Jadi sekali lagi dalam forum inilah kita juga berusaha untuk mengangkat itu kan. Bukan kita benci polisi ya, enggak lah, kita juga harus paham kalau nggak ada polisi negeri ini juga nggak aman juga gitu. Tapi kan kita mau polisi yang dapat nilai 10, bukan nilai yang sekarang 6,5 umpamanya gitu ya. Jadi jangan dikatakan kita benci juga, ya enggak, di mana dunia kalau nggak ada polisi mah repot juga kita. Jadi aku nggak bisa tegak juga. Jadi setelah vonis nanti Bang Nelson selesai semua ini, nggak penasaran juga kita apa yang pernah bahkan dibongkar oleh Pak Kamarudin rekannya Bang Nelson nih. Beberapa hal yang lain. Bahkan publik sebenarnya masih bertanya loh, motif itu kan belum terbongkar. Kenapa saya bertanya motif? Karena ada cerita juga ini dari Pak Kamarudin, Bang Nelson, bahwa motifnya adalah ketika, ini kaitannya kurang lebih perang bintang lah ya, kalau ininya. Nah itu kan perlu dibongkar juga semua Bang Nelson. Kita angkat lah ini, nggak sepertiga yang terlihat permukaan gunung esnya, tapi semua gitu loh terlihat, terbongkar. Baru kita kemudian mengevaluasi agar polisi nilainya 10 tadi Bang Saud bilang. Saya senang memakai teori memperawani lah ya. Biar dulu si Sambo diperawani hukuman mati ya, baru terbuka buku hitam yang dibawanya itu. Kalau nggak hukuman mati ya berhitung kita. Mereka-reka tadi ya. Nah, kawan itu kalau sudah biasanya tuntutan jaksa seumur hidup.
Ya. Berarti nanti mereka reka lagi tidak mendahului peradilan 20 tahun. Oh. Banding 12 tahun. Kasasi 3 tahun. Langsung bebas. Selesaikan ini kalau mau mereka reka. Tambah lagi KUHP yang baru itu. Kalau di transisi udah masuk dia 3 tahun. Lah 10 tahun berbuat baik. Lebih cepat lagi bebasnya. Oh. Nah, berarti buku hitam Berarti rahasia-rahasia malah nggak akan terbongkar itu ya kalau selesai dengan buku hitam tadi dibawanya kemana-mana. Oh. Masuk ke kuburan kan. Tapi kalau vonisnya mati, wah, dia akan bongkar itu. Ada yang di Kalimantan Timur itu kan, apa itu namanya, tukang kayu itu. Ya. Ada yang saudara saya yang di Sorong, muncul satu-satu itu. Sebenarnya yang tahu ini Pak Susno ini. Beliau punya buku putih ini. Jadi buku hitam ini akan terbongkar kalau vonisnya maksimal buat seorang Sambo. Kelihatannya mengarah ke sana itu ya. Jadi kenapa sampai turun gunung? Ada sebuah feeling guru besar itu sampai 126 orang ya. Ada apa? Kawan dari California juga memberikan informasi ke kita. Bagaimana pas ada suatu rekomendasi atau suatu perjanjian traktat di belakang layar, ini mau diapain? Tapi dengan tidak mendahului putusan pengadilan, saya pikir ada upaya untuk deal begitu ya? Iya, tapi nurani hakim yang paling tinggi di nilai kejujuran berdasarkan keadilan ketuhanan yang Maha Esa, saya pikir mereka ini konsekuen tentunya nanti. Berarti memang berarti Pak Susno gimana melihatnya kalau memang ada kemungkinan deal ini pernah juga disinggung ya oleh Pak Sugeng ya dari IPW, pernah menyinggung bahwa sempat menyebut-nyebut kasus yang Ismail Bolong ya waktu itu ya, menyinggung-nyinggung kasus Ismail Bolong, terus habis itu sudah nggak disinggung lagi gitu loh. Kalau Sumatera Barat. Bagaimana Pak Susno kalau yang kayak begini Pak Susno? Nggak, berarti harapan kita untuk menjadikan ini pelajaran juga nggak akan ada sebenarnya Pak Susno. Masa Presiden sampai 6 kali perintah untuk menyelesaikan masalah Sambo nggak tuntas-tuntas. Nah, masa Presiden setiap pidato menegur polisi nggak jalan terus, berarti kan ada sesuatu something wrong kan yang harus diperbaiki, yang tidak bisa dilakukan oleh Polri sendiri. Tapi menurut Pak Susno kasus-kasus yang lain itu perlu dibuka nggak sih Pak sebagai sebuah pelajaran atau nggak, atau gimana ya? Maksudnya kalau memang itu mengganggu stabilitas dari kepolisian, institusi kepolisian sendiri mungkin tidak perlu, tapi perbaikan harus dilakukan di dalam gitu. Ya, perbaikan harus dilakukan. Karena tapi kasus-kasus dibuka kasus itu harus dibuka tetap Pak. Kasus-kasus kan sudah dinyatakan, bahkan PPATK sudah bersuara kan, ada sekian transaksi perjudian, ada apa. Nah, saya kan mantan orang PPATK ya. Kebetulan saya yang menangani masalah transaksi-transaksi itu 4 tahun saya di sana. Kalau PPATK sudah mengatakan ada transaksi perjudian sekian, ada transaksi ini, itu bukti elektronik. Ya. Bukti elektronik itu susah dibantah, benar adanya dan gampang melacaknya. Ya tergantung keputusan pimpinan tertinggi di situ, tetapi ini akan membawa penilaian publik terhadap lembaga itu. Ya. Nah, jadi kita di luar ini kan hanya bisa bersuara, menyampaikan keluhan dan sebagainya. Nah, tinggal bagaimana respon dari pimpinan tertinggi Polri, respon dari wakil kita yang punya kekuasaan di Senayan, dan respon Bapak Presiden kita. Hanya itu. Ya. Baik. Pak Saud, kalau pendapat Pak Saud sendiri seperti apa? Kalau tadi kita dengarkan poin penting dari Bang Nelson tadi menyatakan, ada kesan kalau hukumannya tidak hukuman mati, ya sudah, nggak akan terbongkar ini. Kalau hukumannya tidak hukuman mati ya, tidak akan terbongkar juga karena sudah dugaannya ada deal begitu loh Pak Saud. Jadi ya kita tidak terlalu mendapat apa-apa pelajarannya dari kasus Sambo ini gitu. Ya murni memang kasus pembunuhan aja selesai gitu. Bahwa sampingan-sampingannya yang sebenarnya juga menurut publik jauh lebih besar ya. Kalau kemudian ada terkait konsorsium, benarkah seperti itu? Ataukah mungkin dengan mafia tambang katanya dan lain sebagainya, mafia judi. Nah itu Pak Saud. Bagaimana kalau kemudian pertaruhannya ada di kalau vonisnya tidak vonis maksimal, ya kan? Maka ya sudah, maka buku itu yang disebut buku hitam itu tidak akan pernah terbuka. Ya sekali lagi tentu
perdebatan yang ada saat ini tentu hakim lebih paham ya untuk kemudian itu dibuat angka atau huruf tadi begitu ya, maksimal ataupun tidak. Cuman kalau kita kembali ke teori yang dasar tadi yang kita sebut mengenai gunung es itu kan kita penginkan ini semuanya selesai, dibuka gitu, dicairkan bila perlu. Kemudian kita untuk mencairkan itu perlu energi yang besar. Bayangin aja kalau esnya segede rumah, untuk mencairkannya berapa energi untuk mencairkan itu supaya dia cair kan? Berapa Nah, oleh ton? sebab itu, ya kita perlu menambah power itu. Power itu ditambah dengan cara apa? Ya diantaranya kita tetap menyampaikan, mendukung dan juga bila perlu mengawal. Jangan-jangan para hakim ini juga nggak dikawal secara ketat gitu ya, sehingga kemudian mereka nggak berani untuk membuat maksimal. Nah kalau kita bicara di ke depan, saya bicara disalibkan itu kan berarti kan dia mati juga kan? Di antaranya kan begitu gitu. Lepas dari kita katakanlah dari hukuman itu kalau kita bilang umpamanya ini pembalasan ataupun dengan tipe pembalasan atau tipe restoratif lah gitu ya, apapun bentuknya. Tapi kan overall yang kita mau kasus ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, yang kemudian itu menjadi clear semuanya. Kalau itu berawal dari perlunya Sambo membuka itu yang kita minta, Kemudian kalau dia tidak membuka, ya Pak Hakim pasti akan nanya, kamu ini nggak ada manfaatnya di kasus ini, untuk apa lagi kalau nggak ada orang nggak ada manfaatnya kan gitu. Ya. Hakim itu selalu begitu, kamu nggak ada gunanya di kasus ini, kamu nggak membuat sesuatu jadi clear, kamu nggak membuat negeri ini lebih baik, kamu nggak membuat peradaban hukum kita menjadi lebih beradab dan seterusnya. Kamu tidak membuat Polri menjadi lebih dicintai oleh masyarakatnya. Lantas kamu gunanya apa di sini? Ya hakim harus memaksimalkan itu gitu. Dan apalagi kalau kita hitung di prosesnya itu yang memberatkan itu lebih banyak kan sebenarnya. Ya. Kalau yang memberatkan itu lebih banyak. Pertama, abuse of power yang dilakukan oleh seorang yang karena mungkin datang dari desa dengan tingkat pendidikannya hanya SMA, kemudian ditakut-takuti, ya pastilah udah bisa dibayangkan kalau kita sebagai anak buah itu cara memandang pimpinan aja kita udah takut kan, sehingga kemudian mau nggak mau dia harus nembak gitu. Jadi proses-proses kronologis itu kan kalau dilihat memang dia dalam posisi terancam sehingga kemudian melakukan, sehingga pada bagian lain kita juga berpikir ya Baradae itu dikasih 5 tahun atau 3 tahun gitu kan, itu tuntutan orang karena dia memang dikondisikan untuk seperti itu. Jadi harus ada perimbangan, yang satu dimaksimalkan, yang kemudian yang lain diminimalkan. Jadi kemudian terjadi keseimbangan. Itu yang menurut saya kita harapkan. Memang kita harus agak filosofis memandang kasus ini. Nggak boleh kita secara emosi aja, harus memandangnya itu filosofis benar. Kalau kita hanya berdasarkan suka tidak suka terhadap Sambo, kita nggak suka, bukan persoalan suka tidak suka. Kita ini bicara menyelamatkan negeri ini gitu loh, menyelamatkan organisasi Polri, menyelamatkan masyarakat, ya kan? Walaupun mungkin nanti orang akan debat bahwa kalau umpamanya kita melakukan ini, kok ini jadi kayak usur dendam. Oke, Bang Nelson, jadi gimana nih, apakah kita akan juga para lawyer-lawyer dari Yosua ini akan juga ikut mengawal bongkar-bongkar semuanya itu setelah apa yang dipunya Sambo kemungkinan, atau cukup berhenti sampai pada hukuman maksimal seorang Verdi Sambo saja kira-kira? Kalau hasilnya tidak maksimal sebagaimana kita LP-kan, pasal 340, junto 380 itu KUHP, nah ini bagaikan luka lama yang sembuh, digarut tambah enak lukanya lagi, dibuka-buka. Nah, ini dia. Jadi ini sudah terang benderang, nggak enak bilangnya udah bugil, telanjang bulat. Harus mau dibawa kemana lagi? Ini ada apa dengan hukum Indonesia? Ini mesti satu kasus loh. Jadi kita akan merewind lagi kasus-kasus yang bersangkutan dengan ya aparat penegak hukum tentunya ya. Nah, yang dalam konteks kasus ini kira-kira maksudnya perlu Pak Jokowi juga turun tangan atau enggak gitu ya maksudnya Pak Bang Nelson? Selaku Panglima tertinggi ya, 4 kali beliau mengatakan mari. Tetapi beliau bukan memerintah, bukan order, bukan komando. Seperti saran yang lemah lembut begitu. Ini kan tinggal zaman kita dulu Orde Baru, gak bisa kau laksanakan, ku ganti kau. Saya juga pernah mengalami di birokrasi. Gak benar kita diganti. Oh yang ini gak diganti-ganti gitu loh.
Jadi ini sebuah indikasi ya, Oke. bukan langsung menuduh indikator. Tetapi kita tunggu dulu hasil maksimal ini. Soft movement atau hard movement ini dimiliki rakyat sebagai senjata tertinggi untuk power people di dunia. Demikian. Oke, baik. Saya minta penutup dari Pak Susno dan Pak Saud sedikit saja sebagai evaluasi bahwa kasus Sambo ini ya memang harus tidak cukup hanya berhenti di selesainya kasus ini. Sekali lagi mungkin kepada pejabat-pejabat pemerintahan seperti mungkin Pak Mahfud ya, karena Pak Mahfud seringkali itu memberikan kode-kode perang bintang, terus ada gerakan mungkin ya, yang lain-lain juga gerakan bawah tanah. Kemudian kita lihat juga pernah dengar juga kakak asuh, adik asuh dari orang yang lain juga menyatakan ini untuk menyelamatkan Sambo. Nah, hal-hal ini maksudnya publik jangan sampai kemudian soal dikasih info terus habis itu nggak ada lagi, dikasih info nggak ada lagi sampai muncul kasus berikutnya. Sederhananya seperti itu siapa Pak Susno? Bagaimana kira-kira yang bisa kita lakukan atau kita suarakan lah paling nggak dalam forum ini Pak Susno? Nah, kalau saya ya, sebagai kesimpulan, kita ambil hikmah dari kasus ini, internal Polri melakukan perbaikan kasus-kasus yang sudah terangkat untuk ditindaklanjuti gitu kan. Supaya tidak ada anggota Polri yang tersandra, apalagi level pejabat. Yang kedua, adakan perbaikan di internal, yaitu khusus tentang attitude atau mental atau budaya Polri. Ini yang bisa dilakukan oleh Polri. Perbaikan pelayanan, restrukturisasi, ini bisa dilakukan oleh Polri. Kemudian yang berikut, ya, tadi kasus-kasus yang saya katakan tadi, kasus besar yang sudah terangkat seperti judi online, kemudian kasus tambang liar dan sebagainya. Nah, terus yang berikut, yang tidak bisa dilakukan oleh Polri sendiri, yang di luar kemampuannya, yaitu merubah undang-undang terkait dengan pengawasan Polri, terkait dengan pergantian pimpinan Polri gitu kan. Sekarang kan penentuan kan oleh DPR dan sebagainya. Apakah masih bagus apa tidak gitu, seperti itu. Nah, ini sudah di luar kemampuan daripada Polri gitu. Ini kemampuan, ini kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab Senayan dan Presiden. Jadi Presiden sebagaimana dikatakan tadi tidak ada himbauan-himbauan lagi, tapi langsung perintah gitu. Perintah misalnya perbaikan, perintah untuk merubah, mengamandemen undang-undang, bila perlu mengganti yang baru dan sebagainya. Karena kalau kita hanya desakan dari publik seperti ini tanpa ditindaklanjuti dengan piranti lunak berupa peraturan perundang-undangan, dia akan jadi angin lalu saja. Gitu. Saya kira itu dari saya. Jadi angin lalu. Baik. Oke, sekarang ke Pak Saud sebagai kesimpulan Pak Saud. Tapi Pak Saud optimis ya? Kira-kira ini bakal akan bergulir dan terbuka atau ya sudah kita lihat nanti saja begitu Pak Saud. Ya, saya tanpa mengulangi disampaikan oleh Pak Susno tadi, memang karena ini organisasi sedang sakit ya, saya pikir mereka perlu pertolongan dari luar. Ya, jadi sekali lagi instrumennya itu apakah perlu instrumen yang lebih keras, dalam hal ini ada yang diamputasi, ada yang dioperasi, ada yang dan seterusnya. Saya pikir itu harus dilakukan. Karena agak berbahaya kalau kita pakai pendekatan ada orang kayak kena sakit gula gitu ya, kemudian kakinya dipotong gitu ya, kemudian dia tetap melakukan sesuatu, dia akan gampang gitu, potong lagi nih kaki saya yang satu lagi gitu, saking kemudian dia nggak pakai kaki gitu. Artinya apa? Kasus ini sudah sangat mempermalukan kita semua. Tapi kalau kita nggak, ini kasus seperti ini akan biasa. Jadi udah biasa potong satu, potong dua, segala macam itu. Jadi ini berbahaya kalau kita tidak melakukan upaya yang maksimal di kasus ini gitu. Jadi jangan sampai akan terjadi kasus yang sama atau minimal sama atau kemudian di bawahnya. Yang di bawahnya akan lebih biasa. Karena yang maksimal aja udah ada gitu ya. Yang biasa-biasa ini yang kayak tadi itu temennya polisi pada ngelaporin, dimintain juga gitu kan, itu udah biasa gitu. Yang di bawah-bawahnya ini. Jadi sekali lagi mungkin saya sependapat dengan Pak Susno, beliau yang tahu di dalam, dan saya cenderung Pak Susno ini kita jadikan ini aja dah, kayak
pengawas atau apa di situ Dewan gitu. pengawas ya. Iya, dewan pengawas, kemudian kita bantu atau gimana. Lalu Ya, petani dulu ya. tapi bila Petani perlu aja. di Petani aja ya. rekrutmennya dites. Ya, Ya, ya. enggak, itu saya pikir nggak perlu mesti ganti undang-undang Polri. Itu kepres aja bisa kok kalau mau ya. Kalau mau presidennya dikepresin aja bisa gitu. Jadi yang penting ada perubahan. Sehingga kemudian kalau saya sama Pak Nelson masuk di dalam kan pasti mereka, Pak Saud nggak tahu kita, yang tahu Pak Susno, Saud tuh tahunya cuma kita gitu. Jadi yang kalau tahu di dalam itu kan, lu macam-macam, awas lo ya, gue tahu lo. Gitu. Jadi memang itu pentingnya memang background seseorang untuk kemudian dia, ya kan Pak Susno udah sering lah mengamputasi gitu, bahkan udah pernah diamputasi juga dia. Iya, dikurung saya ditangkap kan. Iya. Saya nggak cukup kuat di dalam, karena nggak cukup kuat saya yang ditangkap. Iya itu, yang kayak gitu-gitu kan sudah abuse of power banget gitu. Ya. Jadi itu mungkin bagaimana supaya ini nggak menjadi terbiasa. Kalau bahasa ini jangan sampai kapalan banget lah. Kalau udah kapalan gini kan kita susah. Baik, terima kasih Bang Nelson, Pak Saud, dan juga Pak Susno Duaji telah bergabung bersama kami di Crosscheck pada akhir pekan kali ini. Dan itulah diskusi kita di akhir pekan kali ini dalam Crosscheck. Bersama saya Indra Maulana, kami ucapkan terima kasih, selamat siang, salam sehat untuk kita semua, sampai jumpa.